Malaysia mengusulkan bahasa Melayu sebagai bahasa kedua ASEAN, setelah bahasa Inggris. Dan bunyikan kucingnya. Perdana Menteri Malaysia, Ismail Sabri Yaakob beralasan, bahasa Melayu dituturkan banyak penduduk ASEAN, termasuk Indonesia. Indonesia, Brunei, Singapura, Thailand Selatan, Filipina Selatan, serta sebagian dari Kamboja, turut menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Jadi tidak ada alasan, kami tidak bisa menjadikan bahasa Melayu sebagai salah satu bahasa resmi ASEAN, kata Ismail Sabri Yaakob dalam akun Facebooknya. Malaysia akan mengadakan perbincangan dengan pemimpin ASEAN untuk mencadangkan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa kedua ASEAN dalam usaha memartabatkan bahasa ibunda ke peringkat antar bangsa induknya. Sementara itu, menurut Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbudristek, Profesor Endang Aminuddin Aziz, MA.D., potensi bahasa Indonesia jadi bahasa kedua ASEAN juga tidak kecil. Aminuddin mengatakan, penggunaan bahasa Indonesia Melayu di sisi lain sudah disepakati di sidang parlemen ASEAN. Sebelumnya, di sidang parlemen ASEAN, sudah disepakati penggunaan bahasa Indonesia Melayu, karena Indonesia tidak mau menggunakan istilah bahasa Melayu, dan Malaysia tidak mau menggunakan istilah bahasa Indonesia. Jadi, disebutlah bahasa Indonesia Melayu sebagai bahasa pengantar kedua sidang ASEAN, kata Aminuddin. Ini artinya, bahasa itu akan digunakan di persidangan, dan akan ada kewajiban bagi penyelenggaraan sidang untuk menyediakan penerjemah, tentu saja, imbuhnya. Berikut ini beberapa alasan, mengapa bahasa Indonesia berpotensi menjadi bahasa kedua ASEAN. Pertama, lebih mudah dipelajari daripada bahasa Melayu. Menurut Aminuddin, bahasa Indonesia jauh lebih mudah dipelajari daripada bahasa Melayu. Sebab, kata yang dibaca sama dengan yang ditulis. Dan kita menyerap istilah asing melalui tulisan, bukan ucapan. Contoh, kita punya istilah bahasa Inggris diserap bahasa mereka jadi bas, jadi dibaca bas. Di kita, bahasa Indonesia diserap jadi bis, bacanya bis, jelas Aminuddin. Kedua, durasi belajar relatif cepat. Aminuddin mengatakan, berdasarkan data hasil pembelajaran daring sepanjang masa pandemi COVID-19, peserta pembelajaran bahasa Indonesia belajar seminggu sekali dengan durasi 2 jam per pertemuan. Tempo 10 kali pertemuan, di akhir pertemuan itu, sudah bisa bercakap, kasih pidato singkat sederhana, perkenalan dalam bahasa Indonesia. Nah, 10 minggu itu kan 2,5 bulan, kalau dihitung jamnya, berarti hanya 20 jam. Kalau yang pelajarannya lebih meningkat, rata-rata di kisaran 3 bulan, kalau mau lebih intensif, melalui tatap muka. Tapi, dari data selama ini, dari penutupan dan kedutaan, setelah 10 pertemuan, setiap peserta, kita minta pidato sederhana memperkenalkan diri, nama, hobi, dan lainnya, dengan teks sendiri. Jadi, lebih cepat mereka belajar, kata Aminuddin. Bagaimana teman-teman? Lebih setuju bahasa Indonesia atau bahasa Melayu, yang jadi bahasa kedua ASEAN?